walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali lagi di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu? Ya. Bu. Ya. Semangat semuanya? Sekarang siapa yang mau curhat? Angkat tangannya. Waduh, masalahnya banyak banget ini Ustaz. Mungkin yang paling pojok dulu sebelah sana saya kasih kesempatan. Silakan Ibu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mulyaningsih. Saya mau curhat, Ustaz. Keluarga saya ada 7. Ya. Cuman adik saya yang nomor 6 nomor 7 tuh nggak akur. Oke. Orang tua udah nggak ada. Orang tua Jadi udah nggak saya sebagai kakak. Ibu kakak keberapa? Saya nomor 4. Nomor 4. Ya. Ya itu aja Ustaz curhat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Itu 6-7 sering nggak akur. Biasanya nggak akur masalahnya soal apa? Masalah sepele aja sama masalah anak gitu. Soal anak. Main sama anaknya. Jadi gara-gara anaknya si anak nomor 6 sama anak nomor 7 bertengkar. Ya. Ibu bapaknya ikut bertengkar juga. Nih adik kakak ikut bertengkar adik juga. Saya emang gak akur, Gitu. satu rumah. Satu rumah. Oh tinggalnya bareng? Bareng. Oh ibu tinggal di? Saya tinggalnya di belakang, gak satu rumah. Oh nggak satu rumah. Terus Ya. suka curhat ke ibu nggak? Ngobrol ke ibu nggak? Adik saya yang nomor 6 memang begitu Pak, adatnya keras. Oh. Gitu. Jadi keluarga yang lain juga sama dia tuh kayaknya takut gitu. Oh gitu, takut sama yang nomor 6. Iya. Ibu pernah coba nengahin nggak? Ya saya nengahin juga kayaknya gak masuk ke dianya, adatnya keras. Oh, pernah nyoba tapi? Iya, malah sayanya ini nama adik saya. Gitu. Kakak yang lain pernah coba ngomongin juga? Sama, kayak gitu juga Pak. Sama? Iya. Oh gitu. Jadi yang ada nomor 6 inilah yang sering jadi masalah. Iya. Gitu. Oh gitu. Jadi pertanyaannya adalah curhatannya gimana nih buat ngadepin adik-adik yang suka bertengkar, terutama yang nomor 6. Iya. Gitu. Ya Bu ya? Iya. Bu. Ya, Bu. Ustaz. Yang 6 laki-laki perempuan? Laki. Laki. Adik saya nomor 7 juga laki. Laki juga? Iya. Oh gitu, ya udah. Kalau gitu kayaknya kalau ngomongin masalah keluarga nih cocoknya Ustadz Abe nih kayaknya nih. Ustadz Abe silakan Ustadz Abe. Masya Allah. Curhatannya ibu nih tadi nih silakan. Baik, Bu Ningsih sehat ya. Alhamdulillah Ustaz. Baik, Bapak Ibu semuanya, tak ada orang tua yang pengen ngeliat anaknya berselisih, bener enggak? Dalam keadaan orang tua masih hidup, dia terus berusaha jadi orang tua yang baik. Dia terus berusaha pengen anaknya tercukupi. Dia terus berusaha jadi orang tua yang sempurna. Tapi ada satu hal yang membuat seorang orang tua ketika telah meninggal dunia, kalau ibu boleh cek, dia akan menjerit, dia akan menangis, dia akan terus merasa bersalah kalau ketika dia lihat anak-anaknya bercerai-berai. Tak ada orang tua yang tenang. Sebab ketika dia meninggal dunia, dalam kuburnya bicara, ya Allah saya nggak pernah didik anak saya, sering berantem. Yang tua ngerendahin yang muda ngelawan yang tua. Padahal tuh orang tua udah nasihatin banget. Kita nggak punya siapa-siapa di hidup ini, yang kita cuma punya saudara. Maka minimal saudara dengan saudara itu adalah apa? Saling ngelindungin, saling nyayangin, saling bisa ngejaga. Kalau ada di antara saudara satu dengan saudara yang lain, lalu mereka berantem, mereka berselisih, betapa amat sangat sedih yang jadi orang tua, betul tidak? Nah ini yang harus jadi renungan. Ibu Ningsih sampaikan kepada kita punya saudara, salinglah kita memaklumi dengan bagaimana karakter saudara kita masing-masing.
Apalagi dikatakan tadi sama Ibu Ningsih, memang adik kita ini keras. Kenyataan dalam hidup kita punya saudara kadang keras. Mengalah bukan berarti kalah. Betul? Apalagi hidup satu rumah. Yang kadang hidup satu rumah itu beda kepala, beda keinginan, beda harapan, juga beda kesenangan. Tapi ketika kita dituntut sama-sama harus melindungi, maka di situ harus dibangun rasa sabar, harus dibangun rasa dewasa, harus bisa dibangun rasa menghargai. Nggak akan mampu bisa saudara kita menghargai kita kalau kita nggak mampu bisa menghargai saudara kita. Maka ketika kita paham akan karakter dari saudara kita, belajarlah memaklumi, belajarlah ikhlas, belajarlah ridho. Maka ketika orang hatinya ikhlas, hatinya ridho, apapun yang terjadi dia akan lihat bahwa itu adalah darah saya. Dia akan lihat dan timbang-timbang lagi, dia adalah adik saya. Dia akan hadirkan kasih sayang. Kenapa? Karena dia tahu kalau bukan kakaknya yang sayang siapa lagi, kalau bukan adiknya yang ngelindungin siapa lagi. Maka di sini harus ditumbuhkan rasa kesadaran untuk adalah apa? Jangan bentar-bentar baper sama saudara. Betul apa betul? Betul apa betul? Coba cek kalau nanti yang sakit kita sakit, yang nolong orang lain apa saudara? Saudara. Kalau kita kesusahan, apa orang lain dulu yang nolong atau saudara? Saudara. Maka kalau saudara akan kesempatan nolong kita, kita kudu ngukur diri. Betul apa betul? Kita kudu sayang sama saudara kita. Mudah-mudahan dengan kita sayang sama saudara, kita sadar bahwa itu bagian dari darah kita. Kita bisa dewasa dalam menghadapi segala persoalan. Maka moga-moga itu tidak menjadikan perpecahan. Amin. Satu konsepnya, mengalah belum tentu kalah. Mudah-mudahan mengalahnya kita menjaga keluarga kita. Amin. Begitu kira-kira. Terima kasih banyak Pak Ustadz Abi Gibran. Bu, udah terjawab ya Bu ya. Ya, bayangin muka keluarga, bayangin muka orang tua tadi yang udah nggak ada. Pasti orang tua kita nggak pengen kita terpecah belah, tercerai-berai. Begitu ya Kiai? Betul. Masya Allah. Silakan, ada yang mau bertanya, angkat tangannya. Yang mau bertanya silakan. Mana nih? Mana? Ya, mana tadi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Afrida Nur Aziza. Saya ingin dari Majelis Taklim Nurani, saya ingin bercurhat dengan keadaan. Sepertinya saya mempunyai keluarga, saya udah berpunya keluarga, tapi keluarga itu seakan-akan merendahkan saya, sedangkan saya tidak melakukan apa yang mereka katakan. Seperti itu. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Saudara, adik, saya mempunyai adik keluarga dan adik ipar itu selalu memandang saya dengan tidak baik, sedangkan saya berusaha untuk menjadi lebih baik untuk keluarga saya sendiri. Begitu Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz solusinya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ya Mbak ya, sabar ya. Ustadz Erik, ini masalah keluarga ya dalam pernikahan. Ada adik ipar, ada kakak ipar ya, ini ngerasa pihak iparnya selalu ada perasaan seolah-olah adik iparnya merendahkan beliau. Mungkin juga dirasakan sama pemirsa yang ada di rumah, perasaan ini hampir sama. Kira-kira harus bersikap seperti apa jika mengalami seperti ini? Silakan Ustaz. Baik ya, Ibu tadi kita tentu prihatin ya terhadap permasalahan-permasalahan keluarga, apalagi ada di dalam keluarga kita yang kemudian satu dengan yang lainnya itu tidak akur, bahkan tadi ya selalu menyalahkan atau saling menyalahkan. Seringkali hal-hal seperti ini terjadi karena ada yang namanya
iri, ya, iri hati, dengki atau hasut gitu ya. Yang kemudian ya itulah ada yang namanya allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, karenanya setiap dari kita ya harus terus melindungi diri kita tuh dari bisikan-bisikan ya yang tentunya yang namanya syaiton ini selalu ingin namimah, mengadu domba, selalu ingin menimbulkan konflik ya, bikin masalah selalu. Nah, jadi masing-masing ini harus pertama menjaga diri. Nah, yang kedua, kita itu diajari untuk apa? Untuk tabayun, untuk klarifikasi, untuk selalu menyatakan bahwa ketika kita salah, salahnya di mana, takut kita ini nggak sadar. Makanya ada tradisi yang paling bagus ya, yang kalau kita lihat kenapa kita itu sebelum masuk bulan Ramadan maaf-maafan, setelah bulan Ramadan maaf-maafan, ya kan? Bahkan sedikit-sedikit kita minta maaf, jangan minta maafnya cuman sedikit-sedikit. Jadi banyak sekali saya punya teman yang kalau ketemu itu diawali dengan apa? Karena saya orang Sunda, ketemu teman dia selalu mengawali dengan aduh hampura. Mohon maaf, selalu begitu, di depannya selalu begitu. Kebiasaan yang kemudian saya menjadi, aduh ini orang selalu mengedepankan yang namanya maaf. Karena boleh jadi sadar atau tidak sadar dia itu kemudian membuat kita menjadi gak enak hatinya kan gitu. Nah kalau secara akhlak kita diawali dengan akhlak yang tadi, dengan selalu mawas diri, hati-hati, takut kemudian membuat saudara kita atau ipar tadi orang-orang itu tersakiti. Nah yang kedua adalah jika seandainya kita merasa bahwa ini orang kayaknya kok kesel sama kita, kita harus tabayun. Harus kemudian mengklarifikasi. Kakak atau adik, aduh mohon maaf ya kalau seandainya saya ini salah. Mohon dimaafin, tolong ditegur. Saya mah orangnya kadang-kadang suka gitu tuh, suka nggak tahu adab. Jadi harus ditegur gitu. Nah itu dibuka seperti itu. Dan kalau seandainya iya ada, nah disitulah kita muhasabah, kita memperbaiki diri. Untuk apa? Untuk ku anfusakum wa ahlikum naro tadi. Supaya apa? Supaya kita dengan keluarga itu menjauhkan diri kita dari perselisihan yang membawa ke api neraka. Kan begitu? Ya, jadi intinya tadi beberapa langkah-langkahnya selain ke orang lain, ke kita dulu. Ke kita dulu. Untuk apa? Untuk bisa menghidupkan maaf. Untuk bisa berani minta maaf dan juga berlapang hati untuk memberikan maaf. Kira-kira seperti itu ya, insya Allah. Masya Allah. Pak, ya maafin ya, maafin. Liatin orangnya apa yang dia lakuin setiap malam ada orang nyakitin kita. Liatin, bayangin orangnya apa yang dia, ya Allah aku maafin dia ya Allah. Ridho, aku ridho ya Allah, aku ridho ya Allah. Insya Allah hatinya lembut. Insya Allah kita juga lembut hatinya. Ya insya Allah. Baik, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan lanjut lagi tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.